Ketua dan Wakil Ketua dari Organisasi Kemahasiswaan FKIK UAJ, dan seluruh peserta yang hadir dalam Zoom hari ini maupun yang menonton live streaming YouTube. Selamat datang di audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024. Perkenalkan, saya Febrians Fernandes yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony acara audiensi umum bagi calon ketua dan wakil ketua dari Senat Mahasiswa FKIK UAJ. Saya akan dibantu pula oleh rekan saya, Saudara Giovanni Silalahi, sebagai moderator untuk sesi tanya jawab nantinya. Saya ingin mengingatkan seluruh peserta untuk tetap hadir selama audiensi dari awal hingga akhir, serta untuk melakukan screenshot Zoom sebagai bukti kehadiran, sebab akan diadakan undian door prize bagi beberapa peserta yang beruntung. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya. Kepada Saudari Raina, waktu dan kesempatan kami serahkan. Baik, saya akan memimpin doa secara Kristen, mohon doa dalam agama masing-masing. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan kali ini untuk melakukan audiensi umum. Berkatilah kedua paslon hari ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tolong sertai kami selama acara ini, dan berilah kami kelancaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Saudari Raina atas doanya. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dan rundown acara pada audiensi hari ini. Tata tertib audiensi. 1. Pasangan calon diberikan waktu 30 menit untuk presentasi. 2. Pasangan calon boleh mengajukan penambahan waktu presentasi atas persetujuan minimal 1/3 jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. 3. Selama presentasi berlangsung, audiens dimohon menggunakan fitur mute. Rundown dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi oleh CK dan CWK 1, presentasi oleh CK CWK 2, disusul dengan sesi tanya jawab 1, 2, dan 3, lalu dilanjutkan oleh penutupan. Sesi yang berikutnya adalah sesi presentasi, dan sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudara Giovanni Silalahi, waktu dan kesempatan saya serahkan. Terima kasih Febri Dansen atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Giovanni Silalahi sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi dan tanya jawab audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024. Sesi presentasi akan dibagi menjadi dua. Pasangan calon 1 atas nama Felicitas dan Novelia akan mempresentasikan visi, misi, dan grand design selama 30 menit. Lalu dilanjutkan oleh pasangan calon 2 atas nama Claresta dan Jesslyn selama 30 menit. Kepada pasangan calon 2, mohon memasuki breakout room selama presentasi pasangan calon 1. Selamat sore, apakah sudah bisa dimulai? Baik, sesi presentasi pertama akan dibawakan oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua 1 dari Senat Mahasiswa FKIK UAJ, Felicitas dan Novelia. Kepada Felicitas dan Novelia, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore kepada para hadirin sekalian, yang terhormat para dosen, para staf pengajar, dan para staf di FKIK UAJ, serta kakak-kakak dan teman-teman mahasiswa semuanya. Izinkan kami pada hari ini, Felicitas dan juga Novelia sebagai pasangan calon ketua dan calon wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024 untuk mempresentasikan grand design dari masa kepengurusan kami nantinya. Boleh next slide? Ini adalah yang akan dibahas pada sore hari ini. Boleh next slide? Baik, perkenalan singkat. Nama saya Felicitas Yesi Oktaviana, biasa dipanggil Felis. Saya dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020, dan di sini ada nomor telepon serta email yang bisa dihubungi. Boleh selanjutnya, Novelia? Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Novelia. Saya dari jurusan kedokteran angkatan 2021, dan berikut adalah nomor telepon pribadi serta Gmail pribadi saya yang bisa dihubungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Novel. Boleh next slide?
Baik, sebelum kami memulai presentasi dari program-program kerja kami, ini sekedar pengingat bahwa semua program kerja yang kami susun itu tidak lupa berlandaskan juga pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Boleh next slide? Pada masa kepengurusan kami nantinya, apabila kami diberi kepercayaan, kami mengusung sebuah visi, yaitu untuk menjadikan Senat Mahasiswa FKIK UAJ sebagai wadah bagi mahasiswa untuk bisa proaktif dalam kegiatan kemahasiswaan, baik dari sisi akademis maupun non-akademis, dalam rangka memaksimalkan potensi mahasiswa menjadi individu yang berkualitas dengan berlandaskan Tridharma perguruan tinggi serta nilai KUPP yang dijunjung oleh Unika Atmajaya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Novel. Terima kasih. Selain itu beberapa misi yang akan kami capai untuk menerapkan tujuan-tujuan kami ketika menjabat sebagai calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa periode kepengurusan 2023-2024 adalah yang pertama untuk membangun lingkungan kerja yang suportif dengan berlandaskan nilai profesionalitas dan kekeluargaan antar pengurus SMFKIK UAJ agar terciptanya dinamika kerja yang sinergis dan optimal. Dan yang kedua, menjalin relasi dan kolaborasi yang baik dengan organisasi internal maupun organisasi eksternal demi terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan dan berdampak baik bagi lingkup yang lebih besar. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan potensi diri mahasiswa serta membangun semangat kompetisi dan cinta alma mater agar tercapai prestasi yang nyata. Yang keempat, menyusun program kerja yang terstruktur, efisien, dan kolaboratif agar tercapai manfaat yang terukur dan dengan cakupan yang luas. Mungkin boleh di next. Yang akan saya lanjutkan dengan arahan dasar yang akan mendasari segala program kerja serta tujuan kami di Senat Mahasiswa. Yang pertama itu adalah aksi untuk mencapai kompetisi dan kolaborasi yang akan diakhiri dengan pencapaian sebuah prestasi. Boleh di next. Baik, terima kasih Novelia. Berikut adalah struktur organisasi dari Senat Mahasiswa FKIK UAJ. Seperti bisa dilihat, ada ketua dan wakil ketua, lalu dibantu dengan sekretaris dan bendahara umum. Lalu karena cakupan Senat Mahasiswa adalah seluruh fakultas, maka organisasi-organisasi mahasiswa lainnya yang ada di FKIK UAJ ini masih memiliki pertanggungjawaban ke Senat Mahasiswa. Lalu di dalam Senat Mahasiswa sendiri itu terdapat 8 bidang, yaitu Kastrat, Banus, Niba, Pengmas, Humas, Litbang, Kaderisasi, dan juga Posdem, yang untuk program kerjanya akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Mungkin bisa dimulai dari bidang pertama, next slide. Baik, silakan Novelia. Baik, terima kasih Kak. Yang pertama ada dari bidang badan usaha, boleh di next. Bidang badan usaha akan mengelola sistem keuangan di SMFKIK UAJ dan akan mengatur sistem perdagangan di lingkungan FKIK UAJ dari pihak eksternal maupun pihak internal, serta memfasilitasi potensi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Boleh di next. Nah, untuk program kerja dari bidang badan usaha sendiri, yang pertama itu adalah rapat dagang, di mana di rapat ini akan diadakan sebuah diskusi di forum yang terbuka untuk pada para panitia ataupun ormawa-ormawa yang akan melangsungkan pencarian dana dengan penjualan barang ataupun pencarian dana dengan cara-cara yang lainnya dalam rapat dagang ini bertujuan supaya cara-cara pencarian dananya itu tidak tumpang tindih antar ormawa ataupun antar kepanitiaan. Dan yang kedua ada School of Entrepreneurship, di mana dengan tujuan diadakan School of Entrepreneurship ini diharapkan mahasiswa bisa meningkatkan motivasi dan inovasi serta kemampuan berpikir kritis untuk bisa meningkatkan semangat kewirausahaannya. Dari School of Entrepreneurship ini akan diadakan sebuah webinar atau workshop yang bisa membuka pemikiran terkait entrepreneurship. Yang ketiga ada Banus Shop atau yang biasa disebut dengan Valvavian, di mana Banus Shop ini akan menjual beberapa keperluan mahasiswa terkait jurusan kedokteran ataupun farmasi. Dan berikutnya ada acara dari untuk dengan ucapan atau yang biasa disingkat dengan Dudu, di mana Dudu ini akan dilaksanakan ketika ada hari-hari spesial seperti acara Natal, dan Dudu ini diharapkan untuk bisa meningkatkan relasi sebagai sesama warga FKIK UAJ, di mana Dudu ini akan mengadakan semacam foto booth dan penyampaian pesan ataupun penyampaian barang-barang, di mana Banus ini akan menjadi perantara di antara para pengirim dan para penerima dari Dudu tersebut. Dan yang kelima ada partnership yang akan bekerja sama baik dengan pihak internal ataupun eksternal. Dan yang terakhir ada KFFKIK UAJ atau yang biasa dikenal dengan Kanoa. Mungkin boleh di next.
Baik, terima kasih Novelia. Berikutnya ada bidang minat dan bakat atau bidang MIBA. Boleh next. Next slide. Untuk bidang minat dan bakat. Baik, untuk bidang minat dan bakat ini adalah bidang yang mengatur segala hal dalam FKK UAJ yang berhubungan dengan minat dan bakat. Bidang ini memfasilitasi UPMM olahraga dan seni, serta menyusun program yang berhubungan dengan minat dan bakat. Boleh next slide. Ini adalah UPMM olahraga dan seni yang dibawahi oleh bidang MIBA. Boleh next slide. Untuk program kerjanya sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu Aorta, Atma Cordis, dan juga Aliansi Supporter Knights. Yang pertama ada Aorta. Aorta ini adalah kegiatan perlombaan yang di dalam bidang olahraga dan seni yang dilaksanakan secara internal di FKK OAJ, dan ini bertujuan untuk membangun rasa kekeluargaan dan juga solidaritas baik dengan teman seangkatan maupun antar angkatan. Untuk Aorta ini pertama-tama itu adalah Liga FKK OAJ, di mana dibuka dengan opening dan biasanya ada Aorta Run, lalu dilanjutkan dengan rangkaian perlombaan seperti perlombaan olahraga, e-sports, dan juga perlombaan seni. Lalu seluruh rangkaian Liga FKK OAJ ini pada akhirnya akan ditutup dengan malam puncak, yaitu Campus Night, di mana di situ biasanya ada mengundang guest star. Lalu di Campus Night ini juga ada penampilan dari UPMM seni. Selain itu ada pengumuman pemenang dari Liga FKK UAJ, dan di Campus Night ini juga menjadi momen untuk menyambut angkatan paling muda dan juga melepas angkatan yang paling tua. Selanjutnya ada Atma Cordis yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada olahraga dan seni atau sistolik. Sesuai dengan namanya, perlombaan yang ada di dalamnya ini adalah perlombaan di bidang olahraga dan seni. Lalu ada juga Atma Cordis ilmiah atau Esculapius, sesuai namanya juga, ini perlombaannya di bidang ilmiah. Kedua Atma Cordis ini memiliki cakupan yang luas dan ini merupakan salah satu program unggulan dari FKK UAJ, terutama dari Senat, dikarenakan cakupannya itu sangat luas, yaitu pesertanya dapat meliputi seluruh mahasiswa dari universitas lain di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu ada Aliansi Supporter Knights. Untuk Aliansi Supporter Knights ini adalah aliansi supporter di mana para mahasiswa bisa ikut turut mendukung secara langsung teman-temannya yang sedang bertanding atau mengikuti lomba di acara-acara eksternal. Dan karena sempat terhenti untuk supporter secara offline akibat pandemi, untuk di masa kepengurusan kami berencana untuk lebih mengkoordinir lagi dan lebih dibuat terstruktur lagi untuk Nights ini agar bisa lebih ramai diikuti oleh seluruh mahasiswa. Boleh next slide? Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemaparan tentang bidang pengembangan masyarakat. Boleh di next? Nah, untuk bidang pengembangan masyarakat sendiri itu merupakan uluran tangan dari SMFKIK UAJ dalam melayani masyarakat, juga memberikan wadah bagi mahasiswa untuk bisa melayani dan memberdayakan masyarakat melalui program kerja yang berkelanjutan dan kolaboratif. Boleh di next? Nah, beberapa UPMM sosial yang dibawahi oleh bidang pengembangan masyarakat, ada AMERA, ada HCCP, dan ada DABIN. Boleh di next? Nah, untuk program kerja dari bidang pengembangan masyarakat sendiri, yang pertama ada Pengemas Health Day, atau yang biasa disingkat dengan PHD. Nah, untuk Pengemas Health Day sendiri, ini merupakan acara gabungan dari acara kolaborasi antar UPMM sosial yang tadi mungkin sudah saya sebutkan, di mana dari ketiga UPMM sosial itu diharapkan untuk bisa bekerja sama dan melakukan sebuah pengabdian masyarakat atau menyuluh dengan memberikan dan menyampaikan pengetahuan tentang kesehatan terhadap masyarakat. Yang kedua, itu ada Bakti Sosial Cilincing. Nah, di sini mahasiswa diharapkan untuk bisa terjun langsung untuk membantu proses screening kesehatan ataupun sejenisnya itu kepada masyarakat di daerah Cilincing. Tapi tenang saja, mungkin di bagian Bakti Sosial Cilincing ini akan ditemani atau akan didampingi oleh dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Jadi meskipun mahasiswa terjun langsung untuk ikut cek kesehatan ataupun screening rutin, tetap ada di bawah arahan dokter-dokter yang mengikuti bakti sosial tersebut. Dan yang ketiga itu ada Study with Cilincing atau yang biasa disingkat dengan Shilin. Nah, ini merupakan program kerja di mana mahasiswa ini diharapkan untuk bisa membantu tenaga pengajar di Cilincing untuk bisa menyampaikan informasi atau pengetahuan terhadap anak-anak atau masyarakat di daerah Cilincing. Untuk yang keempat, ada Pengemas Expert Day atau yang disingkat dengan PED. Nah, ini merupakan program kerja untuk internal dari pengembangan masyarakat sendiri, di mana di sini diharapkan supaya
anggota dari pengembangan masyarakat sendiri bisa terjun langsung untuk menyuluh atau membagikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat. Yang kelima ada dari PAS atau yang biasa disingkat dengan Pekan Aktivitas Sosial. Ini merupakan acara live-in yang disertai dengan penyuluhan di daerah-daerah yang sudah terpilih setiap tahunnya. Nah, untuk yang keenam, ini yang merupakan program kerja konseling bagi para anak-anak dan remaja di Cilincing yang biasa disebut dengan Care for You. Nah, di sini diharapkan mahasiswa bisa membantu menjadi pendengar yang baik atau menjadi partner konseling yang baik kepada anak-anak dan remaja yang ada di daerah Cilincing. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya ada dari bidang hubungan masyarakat atau bidang humas. Boleh next slide. Untuk bidang humas ini adalah bidang yang memfasilitasi hubungan SMFKK-UAJ baik dari segi internal maupun eksternal, serta turut berpartisipasi dalam membantu publikasi acara yang diadakan atau berhubungan dengan SMFK-UAJ. Bidang humas ini juga turut bertanggung jawab dalam pengiriman delegasi mahasiswa, sekaligus menjadi sumber informasi. Boleh next slide. Untuk program kerjanya, yang pertama itu ada integrasi informasi dan teknologi. Jadi dari bidang humas ini menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di FKK-UAJ, terutama yang diselenggarakan oleh Senat, dan disalurkan melalui platform media sosial, yaitu Instagram dan YouTube. Untuk integrasi informasi dan teknologi ini, pada masa kepengurusan kami, rencananya akan kami lebih gencarkan lagi, terutama di bidang masukan untuk Senat Mahasiswa. Jadi di Instagram Senat Mahasiswa nantinya akan dicantumkan link yang dimana itu akan terkoneksi dengan form, yaitu form masukan untuk Senat Mahasiswa, sehingga para mahasiswa bisa dengan mudah memberikan input dan saran kepada Senat Mahasiswa. Selanjutnya ada School of Design, di mana ini akan dilaksanakan pelatihan mengenai desain, bisa berupa desain poster publik maupun editing video, di mana nanti akan dihadirkan pembicara atau pelatih yang tentunya memiliki kapabilitas di bidang tersebut. Untuk School of Design ini sendiri menargetkan semua mahasiswa FKK UAJ, namun pada masa kepengurusan kami akan kami fokuskan juga terutama kepada para anggota panitia Pupdok serta anggota bidang yang memiliki job desk design di proker bidangnya. Lalu selanjutnya ada video profile, di mana ini merupakan video perkenalan pengurus Senat Mahasiswa di kepengurusan tertentu. Selain itu, kami juga berencana untuk mencantumkan sedikit gambaran mengenai proker dari masing-masing bidang, agar video profile ini juga bisa selain memperkenalkan anggota atau pengurus Senat Mahasiswa sendiri, juga memperkenalkan proker-proker yang ada di dalamnya, dan dengan harapan dapat meningkatkan minat dan juga ketertarikan dari mahasiswa untuk ikut bergabung menjadi pengurus Senat Mahasiswa. Selanjutnya ada open house, di mana ini menargetkan teman-teman siswa SMA, terutama kelas 12, untuk bisa melihat dan mengikuti apa saja kegiatan yang dilaksanakan sebagai mahasiswa FKK-UAJ. Dan ini diharapkan output dari proker ini adalah untuk meningkatkan ketertarikan para siswa tersebut untuk bisa masuk menjadi mahasiswa FKK-UAJ. Selanjutnya ada pendelegasian, di mana ini dari bidang Humas itu menyalurkan teman-teman atau seluruh mahasiswa FKK UAJ yang ingin menjadi delegasi di acara-acara eksternal. Jadi nanti akan dibantu untuk alur delegasinya dan juga pengumpulan berkas-berkasnya. Untuk pendelegasian ini juga kami akan ingin memfokuskan untuk menyebarkan lagi informasi tentang acara-acara yang bisa diikuti para delegasi. Selanjutnya ada School of Delegation, ini menargetkan mahasiswa baru. Ini tujuannya untuk memperkenalkan apa saja yang harus diikuti, yaitu alur delegasi dari pendelegasian, serta diharapkan melalui School of Delegation ini nantinya itu bisa dihadirkan pembicara-pembicara yang sudah pernah menjadi delegasi, sehingga bisa juga meningkatkan ketertarikan mahasiswa, terutama mahasiswa baru, untuk menjadi delegasi dan mewakili FKK UAJ di lingkungan eksternal. Selanjutnya ada studi banding, di mana ini dilakukan antara Senat Mahasiswa dengan organisasi mahasiswa lainnya di universitas lain. Diharapkan dengan studi banding ini dapat diadaptasi hal-hal baik yang dapat diambil dari organisasi lain tersebut dan diterapkan apabila cocok diterapkan di Senat Mahasiswa. Selain itu, melalui studi banding ini diharapkan juga dapat memperluas networking, sehingga dapat memperkenalkan lagi proker-proker yang ada di dalam
FKKWJ dan juga dapat meningkatkan keterlibatan di acara-acara eksternal. Lalu selanjutnya yang terakhir ada organogram, di mana ini memperkenalkan pengurus senat mahasiswa di kepengurusan tertentu melalui media gambar atau foto. Boleh next slide. Untuk berikutnya ada dari bidang penelitian dan pengembangan. Boleh di next. Bidang penelitian dan pengembangan berperan untuk mewadahi mahasiswa untuk meningkatkan minat dan kualitas penelitian dan keilmiahan di FKIK UAJ, serta juga membangun semangat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keilmiahan. Boleh di next. Untuk beberapa UPMM ilmiah yang dibawahi oleh bidang penelitian dan pengembangan, ada Atma Search atau yang bisa disingkat dengan AS, dan ada juga Advanced Technology of Medical Atmajaya atau yang bisa disingkat dengan ATOMA. Boleh di next. Untuk program kerja dari bidang penelitian dan pengembangan sendiri, yang pertama ada Atmajaya Medical Conference atau yang biasa disingkat dengan AMCO. Di AMCO ini itu bekerja sama dengan Damianus Journal of Medicine, di mana diharapkan mahasiswa itu bisa berlatih untuk membuat semacam karya tulis ilmiah yang jika terpilih akan dipublikasikan di Damianus Journal of Medicine. Dan yang kedua ada Aspartam atau Atmajaya Podcast of Research and Development, di mana ini merupakan wadah untuk memberikan atau men-share pengetahuan tentang ilmu kesehatan di media sosial dalam bentuk podcast atau media audio. Nah, untuk berikutnya ada ANIMO atau Atmajaya Medical Institute Webinar Forum, di mana di sini akan diadakan webinar-webinar kesehatan yang berguna untuk mengedukasi masyarakat juga. Yang keempat ada PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Harapannya dengan adanya PKM ini akan meningkatkan minat mahasiswa dalam mencari potensi lebih dalam lagi tentang dirinya sendiri, tentang keilmiahan dan pembuatan karya tulis ilmiah, di mana di sini akan dibekali sebuah workshop yang akan didampingi oleh dokter-dokter yang sudah lebih berpengalaman dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sehingga nantinya karya-karya tersebut akan dilombakan dan akan dicari siapa pemenangnya dari program kreativitas mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir ada pekan ilmiah, di mana ini merupakan sebuah forum untuk belajar bersama tentang bagaimana cara membuat dan mencari tentang ilmu pengetahuan kesehatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk poster publik. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada dari bidang kajian strategis atau bidang Kastrat. Boleh next. Untuk bidang Kastrat sendiri adalah bidang yang berfokus pada isu yang berkembang dalam lingkup program studi, fakultas, universitas, Indonesia, hingga internasional, baik isu kedokteran maupun non-kedokteran, dengan berlandaskan kajian yang telah dianalisa dan ditelaah dengan kritis, untuk kemudian disajikan sebagai sikap dalam bentuk audiensi, aksi, atau advokasi gerakan. Boleh next slide. Untuk program kerja dari bidang Kastrat ini, yang pertama ada pembuatan kajian. Untuk pembuatan kajian ini dari bidang Kastrat akan melihat isu apa yang terjadi di sekitar kita, di sekitar mahasiswa, dan nantinya akan dikritisi, akan dibuat kajian atas isu tersebut. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, ada tindak lanjutnya juga seperti mungkin audiensi, aksi, atau advokasi gerakan. Lalu selanjutnya ada diskusi publik, di mana di diskusi publik ini para mahasiswa bisa ikut turut dalam diskusi dalam membicarakan suatu isu yang berkembang, dan nantinya itu topik yang diambil akan dihadirkan juga pembicara sesuai dengan topik tersebut, di mana bisa memimpin dan juga membimbing diskusi antara mahasiswa. Diharapkan dengan diskusi publik ini mahasiswa bisa semakin kritis terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya dan dapat menjalankan perannya sebagai mahasiswa, yaitu sebagai agent of change. Lalu selanjutnya ada Mabim Kastrat. Untuk Mabim Kastrat ini menargetkan para mahasiswa baru, dan nantinya itu akan diperkenalkan lebih lanjut lagi Kastrat itu apa dan apa aja kegiatan dari Kastrat. Selain itu, para mahasiswa baru juga bisa langsung mempraktekkan bagaimana caranya membuat kajian atas isu tertentu, tentunya dengan bimbingan para anggota dari bidang Kastrat ini. Selanjutnya ada upgrading, ini untuk internal bidang Kastrat, di mana akan menghadirkan pembicara yang dinilai lebih
memiliki pengalaman, untuk sharing pengalaman dan untuk memberikan bekal kepada para anggota bidangnya agar dapat menjalankan proker-prokernya dengan baik ke depannya. Lalu berikutnya ada Instagram Kastrat, itu untuk mempublikasikan kajian-kajian yang telah dibuat oleh bidang Kastrat melalui platform Instagram. Dan yang terakhir ada pembuatan kajian Sputum, di mana dari Sputum yang telah dikumpulkan oleh BPM, nantinya akan dibuat kajian terutama terhadap poin-poin tertentu yang dianggap memiliki urgensi untuk dikaji, sehingga dengan harapan apabila Sputum tersebut nantinya akan dinaikkan ke stakeholder, misalkan ke dekanat, itu sudah didasari dengan kajian-kajian tertentu. Lalu untuk bidang Kastrat ini, pembuatan kajian yang tadi sudah saya sebutkan di pertama, lingkupnya memang sangat luas, tapi bisa difokuskan lagi juga untuk mengkaji isu-isu yang lebih berkaitan langsung dengan para mahasiswa FKIK UAJ agar dapat membawa dampak baik dan juga manfaat yang langsung bagi para mahasiswa. Boleh next slide? Yang berikutnya ada dari bidang kaderisasi, boleh di next. Bidang kaderisasi berperan dalam memfasilitasi mahasiswa FKIK UAJ untuk bisa mengembangkan kepribadian baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang diperlukan sebagai calon tenaga kesehatan agar terciptanya kualitas yang unggul. Boleh di next? Untuk beberapa program dari kaderisasi sendiri, yang pertama adalah pengenalan kampus. Acara ini diperuntukkan kepada semua mahasiswa baru untuk bisa lebih mengenal budaya dan lingkungan di FKIK UAJ. Di sini diharapkan mereka bisa sedikit beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu di dunia perkuliahan. Di pengenalan kampus sendiri juga akan dipaparkan materi-materi serta kegiatan langsung seperti skills lab ataupun problem based learning ataupun praktikum untuk bagi jurusan yang farmasi supaya mahasiswa bisa lebih terbiasa tentang kehidupan kuliah di FKIK UAJ. Yang berikutnya ada dari program kerja Medicamp. Ini merupakan sebuah acara untuk mengakrabkan antara mahasiswa baru dengan kakak-kakak tingkat yang lebih dulu memasuki lingkungan dari FKIK UAJ. Dan yang terakhir ada LKMM lokal atau latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, di mana dari LKMM ini diharapkan mahasiswa bisa lebih mengerti lagi tentang organisasi dan kepengurusan ataupun kepemimpinan yang ada di FKIK UAJ. Rencana ke depannya LKMM ini akan diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang sedang mengikuti masa bimbingan supaya bisa lebih terjun langsung kepada kepemimpinan dan organisasi di FKIK UAJ, serta akan dilanjutkan mungkin dengan beberapa program magang supaya bisa lebih mengerti lagi tentang budaya organisasi di FKIK UAJ. Boleh di next? Baik, untuk bidang yang terakhir ada bidang staf ahli atau bidang posdem. Boleh next slide? Untuk bidang ini berperan sebagai fasilitator sumber daya mahasiswa dalam internal kepengurusan Senat Mahasiswa FKIK UAJ dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi, karakter, dan kepribadian setiap pengurus Senat Mahasiswa. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam meningkatkan rasa kekeluargaan dan mengakrabkan kembali antara sesama pengurus, serta mengevaluasi kinerja pengurus dan proker setiap bidang yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam mengemban tugas ke depannya. Boleh next slide? Untuk bidang posdem ini, fokus utamanya adalah di pengolahan SDM yang ada di internal SM FKIK UAJ, dengan isu utama yaitu untuk meningkatkan semangat berorganisasi dan juga semangat kompetisi, serta sense of belonging dari senator. Untuk program kerja yang pertama itu ada Basic Leadership Training atau LDK, di mana di sini akan diberikan pembekalan tentang kemampuan-kemampuan atau keahlian kepemimpinan dasar, sehingga para senator pada kemudian hari dalam pelaksanaan prokernya itu dapat menjalankan dengan optimal. Lalu selanjutnya ada Hakrab atau Hari Keakraban. Di Hakrab ini nantinya akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh senator secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas dari para senator, sehingga diharapkan dengan semakin mengenal satu sama lain dalam hal perkoordinasian itu dapat berjalan dengan lebih lancar. Selanjutnya ada upgrading, di mana nantinya akan dihadirkan pembicara yang dianggap lebih mengerti dan lebih berpengalaman di bidang-bidang yang ada di Senat dan berbagi pengalamannya sehingga para senator lebih memiliki bayangan dan memiliki bekal untuk menjalankan proker-proker yang ada. Lalu ada LKMM yang berfokus untuk meningkatkan
dan mempertahankan semangat dan kecintaan para senator terhadap senat mahasiswa, sehingga diharapkan akan terjadi regenerasi yang lancar dan juga para senator mau melanjutkan melayani di senat mahasiswa di tahun kepengurusan berikutnya. Lalu ada rapor senator yang ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari senator dalam periode tertentu. Di situ diberitahukan apa yang bisa dikembangkan dan apa juga yang sudah bagus. Lalu rapor senator ini rencananya akan kami barengkan juga dengan evaluasi berkala antar anggota bidang, kabid, dan juga posdem dari bidang tersebut. Ini bertujuan untuk mengetahui keluh kesah, evaluasi, dan juga kondisi internal bidang. Lalu ada appreciation things, di mana ini diberikan kepada para senator dan juga kepada bidang yang dianggap dan dinilai memiliki kinerja yang paling baik, sehingga diharapkan dengan proker ini dapat memotivasi para senator dan tiap bidang untuk mengerahkan kinerja yang terbaik. Selanjutnya ada persiapan regenerasi, di mana untuk persiapan regenerasi ini dapat diawali dengan memberikan stimulasi kepada seluruh pengurus, terutama yang baru masuk atau angkatan muda, untuk dapat mengikuti semua kegiatan senat mahasiswa dan tidak hanya proker bidangnya saja. Lalu dapat dilanjutkan untuk para calon ketua dan wakil ketua untuk kepengurusan berikutnya, itu nantinya akan diberi pembekalan, dapat berupa bimbingan oleh para kabid, lalu juga pembentukan tim ses sejak awal, serta persiapan berupa pembuatan GD dan juga inovasi-inovasi, supaya saat pemilu nanti sudah siap, dan selama persiapan ini dapat dibantu diberi input dan juga arahan oleh para seniornya di senat mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada evaluasi akbar. Ini rencananya akan kami laksanakan dalam periode tertentu beberapa kali dalam satu kepengurusan. Ini bertujuan agar masing-masing anggota bisa lebih tahu tentang kondisi senat mahasiswa secara keseluruhan, bukan hanya bidangnya masing-masing saja. Boleh next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Felicitas dan Novelia atas presentasinya. Untuk selanjutnya, mohon memasuki breakout room selama presentasi pasangan calon 2. Sesi presentasi kedua akan dibawakan oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua 2 dari Senat Mahasiswa FKIK UAJ, Claresta dan Jesslyn. Kepada Claresta dan Jesslyn, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore kepada panitia pemilu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami hari ini untuk memaparkan mengenai visi, misi, dan program kerja kami untuk tahun kepengurusan berikutnya jika kami terpilih. Perkenalkan, saya Claresta Theodora Edward dan wakil saya, Justin Alvina, sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua SMSKIK UAJ nomor 2 periode 2023-2024. Boleh di next? Berikut merupakan hal-hal yang akan kami bahas pada audiensi hari ini. Boleh di next lagi? Berikut merupakan perkenalkan singkat dari saya. Perkenalkan kembali, saya Claresta Theodora Edward dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020, lahir di Jakarta 16 Maret 2003 dan beragama Katolik. Adapun contact information yang dapat digunakan untuk menghubungi saya. Boleh di next? Perkenalkan juga, nama saya Jason Alvina. Saya lahir di Jambi 3 Januari 2002, beragama Buddha, dan juga ini contact information yang bisa digunakan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Kemudian, saya akan lanjutkan ke Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kalau berbicara mengenai jenjang di perguruan tinggi sendiri, kita tidak akan lepas dari yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi ini. Itu terdiri atas pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan masyarakat. Dan ketiga poin ini yang menjadi dasar dari visi misi yang ingin kami wujudkan. Next slide. Visi dari kami, ini adalah visi yang kami rancang bersama-sama, yaitu untuk visinya sendiri menjadikan senat mahasiswa sebagai organisasi yang harmonis dan berintegritas melalui program kerja yang penuh inovasi untuk
terwujudnya lingkungan FKIK UAJ yang berkemajuan. Boleh di next. Kemudian untuk misinya adalah untuk membangun senat mahasiswa FKIK UAJ yang berasaskan kekeluargaan dan juga profesionalisme. Menjadikan senat mahasiswa FKIK UAJ sebagai wadah pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa yang untuk kontribusi aktif di internal maupun di eksternal kampus. Dan juga untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar organisasi internal di FKIK UAJ. Boleh di next. Berdasarkan visi dan misi yang kami telah rancang, adapun arahan dasar yang kami pegang ialah yang pertama, inovasi, kemudian harmonis, dan kemajuan. Boleh di next. Baik, berikut merupakan struktur organisasi dari Senat Mahasiswa FKIK UAJ, di mana nanti saya dan Jesslyn sebagai calon ketua dan calon wakil ketua akan dibantu oleh sekretaris dalam hal penyuratan, proposal, dan laporan pertanggungjawaban. Nanti kami juga akan dibantu oleh bendahara dalam hal keuangan, di mana mereka akan menata dan mengalokasikan dana yang telah diberikan agar setiap organisasi dan bidangnya dapat mendapatkan dana yang sesuai. Adapun bidang posdem yang akan membantu menilai performa kerja setiap anggota Senat. Lalu ada juga 7 bidang lainnya, yaitu bidang kastrat, bidang badan usaha, minat dan bakat, pengembangan masyarakat, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan kaderisasi. Juga ada beberapa UPMM yang ada di bawah naungan SMFKIK UAJ. Boleh di next. Baik, bidang pertama yang akan saya paparkan adalah bidang badan usaha atau BANUS. Boleh di next. BANUS ini merupakan sebuah bidang yang akan menata dan mengelola sistem keuangan Senat Mahasiswa dan menyediakan sebuah wadah untuk mendukung minat mahasiswa khususnya pada bidang entrepreneurship. Boleh di next. Adapun program kerja bidang BANUS ini terdiri dari rapat dagang, lalu ada School of Entrepreneurship, dari untuk dengan ucapan atau dudu, lalu ada online store dan cafe FKIK UAJ. Untuk yang pertama, yaitu rapat dagang. Rapat dagang ini merupakan sebuah program kerja yang digunakan oleh bidang BANUS untuk menata kepanitiaan yang sedang berjalan, khususnya pada seksi dana, mengenai jadwal penjualan yang akan panitia tersebut laksanakan, baik yang secara online ataupun offline, untuk mencegah adanya kesamaan barang ataupun makanan yang diperjualbelikan. Lalu ada School of Entrepreneurship. Ini merupakan sebuah acara yang dirancang oleh bidang badan usaha agar mahasiswa ini dapat memperoleh sekaligus mengasah soft skill mereka dalam bidang kewirausahaan. Lalu ada dari untuk dengan ucapan atau dudu. Ini merupakan sebuah program yang dibentuk untuk tujuan membangun kekeluargaan dan keakraban para mahasiswa yang mungkin saja sampai sekarang masih belum bisa terjalin dengan harmonis. Diharapkan dari program kerja ini dapat membantu kami untuk membentuk suatu lingkungan FKIK UAJ yang harmonis. Lalu ada online store atau yang kita sebut sebagai Volvavian yang hadir untuk menyediakan souvenir ataupun kebutuhan mahasiswa lainnya. Lalu yang terakhir ada Cafe FKIK UAJ atau yang kita kenal dengan Kanoa, di mana mereka ini hadir untuk membantu kepanitiaan yang sedang berjalan untuk bekerja sama agar bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Boleh di next. Baik, bidang keduanya ini adalah bidang minat dan bakat atau kita singkat sebagai MIBA. Boleh di next. MIBA ini merupakan bidang yang akan mengatur segala hal dalam lingkungan FKIK UAJ yang berhubungan dengan minat dan bakat dari mahasiswa. Bidang ini nanti akan memfasilitasi berbagai UPMM, yang termasuk AMVB, AMBC, MEPSOK, BBC, Taekwondo, Medilens, Medidance, Apollo, dan Selup sebagai tempat mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Adapun program kerja dari bidang minat dan bakat ini ada 3. Boleh di next terlebih dahulu. Yang pertama ini secara besar ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada Aorta yang akan menyelenggarakan Campus Night dan Liga FKIK UAJ. Lalu ada Atma Kordis yang terbagi menjadi olahraga dan seni sistolik dan ilmiah Esculapius. Dan yang terakhir ada program kerja Aliansi Supporter Night. Yang pertama ini ada Campus Night Aorta yang merupakan sebuah acara untuk menjadi tempat mahasiswa menyalurkan bakat ataupun talenta mereka, khususnya dalam bidang seni, karena di sini adanya keterlibatan dari beberapa UPMM pada bidang seni seperti Selup, Medidance, Apollo, ataupun Medilens. Selain itu, diadakannya acara ini bertujuan untuk menyambut angkatan baru yang memasuki jenjang perkuliahan, sekaligus menjadi malam perpisahan dengan angkatan tingkat terakhir. Lalu yang kedua ada Liga FKIK UAJ yang merupakan sebuah acara yang akan melombakan berbagai olahraga, baik olahraga yang melibatkan fisik seperti futsal, basket, badminton, dan volley, ataupun e-sport seperti PUBG, Valorant, dan Mobile Legends.
Diharapkan dengan adanya acara ini dapat mempererat ikatan setiap anggota dalam angkatan ataupun bisa mengenal angkatan lainnya. Lalu yang ketiga ada Atma Kordis Olahraga dan Seni Sistolik yang merupakan sebuah acara untuk mengembangkan potensi serta menjalin keakraban mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, khususnya yang berada dalam rumpun ilmu kesehatan. Seperti nama programnya, rangkaian acaranya ini akan diisi oleh kompetisi dalam bidang olahraga dan seni. Lalu yang keempat ada Atma Kordis Ilmiah Esculapius yang merupakan acara yang diselenggarakan bersamaan dengan Atma Kordis Olahraga dan Seni. Yang berbeda di sini adalah rangkaian acaranya lebih banyak diisi oleh lomba-lomba pada bidang ilmiah, seperti lomba KTI, esai ilmiah, poster kesehatan masyarakat, dan juga video edukasi publik, serta juga ada penyelenggaraan seminar bertaraf nasional. Lalu yang terakhir ada Aliansi Supporter Nights yang merupakan suatu aliansi yang diciptakan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap alma mater serta untuk mempererat hubungan antar mahasiswa melalui semangat yang mereka salurkan pada setiap pertandingan yang sedang diikuti. Diharapkan dari kerjasama dan juga solidaritas yang tinggi ini dapat membangkitkan semangat dan memberikan dampak positif bagi teman-teman yang sedang mengikuti pertandingannya. Boleh di next? Baik, untuk bidang selanjutnya ini adalah bidang pengembangan masyarakat atau kita singkat sebagai Pengmas. Boleh di next? Baik, bidang Pengmas ini merupakan sebuah uluran tangan dari SMFKIKWJ dalam melayani masyarakat dan juga memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melayani dan memberdayakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan melalui program kerja yang berkelanjutan dan tentunya kolaboratif. Boleh di next dulu. Untuk program kerjanya ini ada beberapa. Yang pertama ada Pengmas Health Day, lalu ada Pekan Aktivitas Sosial, lalu ada pelayanan, bakti sosial Cilincing, study with Cilincing, dan juga kolaborasi antar UPMM. Yang pertama yaitu Pengmas Health Day, yang merupakan sebuah acara yang dirangkai agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan melalui penyuluhan dan kegiatan interaktif bersama masyarakat dengan materi yang diberikan berbeda-beda setiap tahunnya bergantung pada target penyuluhannya. Lalu ada Pekan Aktivitas Sosial atau PAS yang merupakan suatu kegiatan di mana mahasiswa ini dapat ikut secara langsung untuk memberikan bantuan ataupun penyuluhan yang berguna bagi masyarakat sekitarnya, terutama dalam bidang kesehatan. Selama 2 tahun kebelakangan ini, acaranya itu diselenggarakan di tempat yang sama, dengan tujuan agar kita bisa melakukan evaluasi mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, melihat penurunan angka penyakit, ataupun melihat perubahan pola hidup masyarakat sekitarnya. Lalu ada pelayanan, di mana pelayanan ini merupakan proker yang fokus pada kesehatan mental dari masyarakat. Nantinya bidang Pengmas akan bekerja sama dengan Departemen Jiwa untuk mengadakan pelatihan kepada mahasiswa sehingga nanti akan menghasilkan sebuah support group. Nanti kalau misalkan support group ini sudah siap, nanti mereka akan diterjunkan langsung ke masyarakat untuk mengenal dan mendalami mengenai gangguan mental. Diharapkan dengan adanya support group ini bisa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah mental yang mereka alami. Lalu ada bakti sosial Cilincing, di mana seperti namanya yang kita lakukan ini adalah bakti sosial. Nanti akan bekerja sama dengan kesusastraan yang berada di Cilincing, di mana pada baksos ini mahasiswa bersama dengan dokter akan melakukan rangkaian pemeriksaan seperti anamnesis ataupun pemeriksaan fisik. Hal ini dapat menguntungkan mahasiswa karena mahasiswa ini dapat turun langsung untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari dalam perkuliahan. Lalu ada Study with Cilincing, di mana program ini merupakan program yang diselenggarakan atas kerjasama juga dengan kesusastraan di Cilincing untuk menghadirkan tenaga pengajar untuk membantu mengajar anak-anak di Cilincing, khususnya bagi teman-teman kita yang masih belum memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menempuh kegiatan pendidikan yang layak. Lalu yang terakhir ada kolaborasi antar UPMM. Bidang Pengmas ini akan menaungi 3 UPMM sosial seperti Dabin, Hacep, dan Amera, di mana nanti bidang Pengmas bersama dengan ketiga UPMM ini akan menghadirkan acara-acara yang berdasarkan pada salah satu poin dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengembangan masyarakat. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada bidang hubungan masyarakat atau kita singkat sebagai Humas. Boleh di next? Baik, bidang Humas ini merupakan bidang yang memfasilitasi hubungan SMFKIKWJ baik secara internal maupun eksternal. Boleh di next?
Berikut merupakan program kerja dari Humas, yaitu yang pertama ada School of Design, yang merupakan suatu acara yang diselenggarakan oleh bidang Humas agar bisa memfasilitasi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam bidang desain ataupun dalam pembuatan video. School of Design atau yang kita sebut sebagai SOD ini diselenggarakan 2 kali, yaitu yang pertama adalah SOD Beginner yang bisa diikuti oleh teman-teman yang pemula dan juga SOD Advance yang bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah mengikuti SOD Beginner pada tahun kepengurusan sebelumnya. Lalu yang kedua ada open house yang merupakan usaha yang dilakukan oleh bidang Humas untuk memperkenalkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan secara menarik dan informatif dengan target utamanya itu adalah pelajar sekolah menengah atas. Nantinya teman-teman dari sekolah menengah atas ini akan diajak tur kampus untuk mengetahui pendidikan dari kedokteran dan farmasi. Lalu ada studi banding yang merupakan acara kerjasama yang dilakukan oleh bidang Humas dengan institusi eksternal, di mana acara ini akan diisi oleh rangkaian pemaparan kedua organisasi dan juga sesi diskusi yang dilakukan oleh setiap bidangnya. Diharapkan dari kegiatan studi banding ini bisa memunculkan pemikiran dan inovasi yang baru untuk dibawa dan diterapkan di SMFKIK-UAJ. Lalu ada integrasi informasi dan teknologi yang merupakan program kerja yang akan diselenggarakan di sepanjang tahun kepengurusan, di mana bidang Humas nanti akan membantu untuk menyebarkan informasi melalui beberapa media sosial yang telah dimiliki. Lalu ada pendelegasian, di mana ini merupakan program kerja Humas yang bertujuan untuk mengenalkan kepada setiap angkatan mengenai alur delegasi. Lalu ada organogram dan video profile yang tujuannya ini tidak jauh berbeda, di mana keduanya ini dibuat agar mahasiswa baru dapat mengerti dan mengetahui fungsi dari SMFKIK-UAJ, dan kami berharap dari adanya organogram dan video profile ini bisa meningkatkan daya tarik mahasiswa untuk menjadi salah satu bagian dari pengurus SMFKIK-UAJ. Lalu yang terakhir ada School of Delegation yang merupakan program kerja yang diselenggarakan bersamaan dengan sesi masa bimbingan, di mana nanti Humas akan menghadirkan pembicara dari ISMKI dan ISMA Farsi untuk menyampaikan mengenai masing-masing organisasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Bidang selanjutnya akan dilanjutkan oleh wakil saya, Jaslyn. Silakan, Jaslyn. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bidang penelitian dan pengembangan. Next slide. Ya, seperti namanya, bidang litbang ini merupakan wadah untuk meningkatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keilmiahan dan juga meningkatkan potensi mereka melalui berbagai kegiatan dan lomba. Nah, untuk program kerjanya sendiri, boleh next slide. Terdiri atas Atmajaya Annual Medical Symposium atau AJAMS. Ini merupakan sarana untuk publikasi penelitian, konferensi, dan pengadaan simposium. Kemudian untuk pekan ilmiah terdiri itu acaranya akan berupa pelatihan kepada mahasiswa berupa workshop dan juga literatur review. Kemudian ada juga Atmajaya Medical Institute Webinar Forum untuk memfasilitasi departemen yang ada di FKIK-UAJ untuk mengadakan seminar. Nah, kemudian juga program kreativitas mahasiswa, workshop dan kompetisi yang ada di PKM ini bertujuan untuk menuangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa untuk memajukan negara nantinya. Kemudian ada juga Aspartam atau Atmajaya Podcast of Research and Development. Nah, ini adalah kolaborasi dari 2 UPMM yang dibawahi oleh Litbang. Itu adalah Atoma dan Atma Search untuk menyusun sebuah episode podcast bulanan yang akan membahas berbagai topik keilmiahan. Kemudian next slide. Untuk kajian strategis atau Kastrat sendiri. Kastrat bergerak dalam manajemen isu internal dan juga eksternal. Untuk programnya sendiri, boleh dilanjut. Nah, program kerja dari Kastrat terdiri atas 7, yaitu studi banding. Studi banding ini adalah sarana untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan bidang kajian strategis dari universitas lain. Kemudian untuk pembuatan kajian, itu dilakukan untuk mencari informasi yang jelas dan benar. Kemudian kajian tersebut akan dipublikasikan. Kemudian ada juga diskusi publik. Itu adalah wadah untuk mahasiswa dalam mengkritisi isu dan melakukan advokasi bila diperlukan, dan akan dinaikkan isunya kepada stakeholder yang terkait untuk diberikan tindakan. Kemudian Mabing Kastrat.
Nah, bagian ini akan mendatangkan pembicara yang membawakan materi yang disampaikan kepada mahasiswa baru di Mabim Kastrat. Kemudian ada upgrading untuk memberikan pembekalan kepada seluruh anggota bidang Kastrat. Kemudian ada juga pembuatan kajian sputum atau 10 tuntutan utama dari BPM. Ini akan Ketua Senat dan mahasiswa dan seluruh anggota bidang kajian strategis akan menentukan isu mana saja yang akan visible untuk dikaji setelah mendapatkan sputum hasil dari Aspiration Week dari BPM. Kemudian ada juga Instagram Kastrat. Ini digunakan sebagai sarana publikasi dari kajian. Kemudian boleh next slide. Kaderisasi. Deskripsi bidang dari kaderisasi adalah untuk membentuk karakter mahasiswa FKIK UAJ melalui program-program yang memfasilitasi nantinya. Next slide. Untuk program kerjanya tersendiri terdiri atas pengkam atau pengenalan kampus, memperkenalkan lingkungan, nilai-nilai, budaya, dan juga sistem pembelajaran yang ada di FKIK UAJ terhadap mahasiswa baru. Kemudian ada juga Medicamp. Ini adalah kegiatan kemah yang dilaksanakan untuk mempererat kebersamaan pada mahasiswa baru. Dan juga terdapat LKMM lokal. Ini untuk mempersiapkan mahasiswa baru untuk menjadi calon pemimpin melalui pengembangan kepribadian, karakter, dan pengetahuan. Next slide. Posdem atau staf ahli. Nah, Posdem ini bekerja di bagian internal SMFKIK UAJ. Dia bekerja sebagai fasilitator sumber daya mahasiswa dalam internal kepengurusan untuk meningkatkan juga rasa kekeluargaan dan mengakrabkan pengurus SMFKIK UAJ. Nah, untuk proker atau program kerjanya sendiri terdiri atas LDK atau latihan dasar kepemimpinan, Hari Keakraban Senat, ini adalah kegiatan untuk menghibur dengan tujuan untuk mengakrabkan para pengurus SMFKIK UAJ. Kemudian ada juga upgrading. Kegiatan upgrading berlangsung selama 1 hari yang diisi oleh game, sesi, pembagian ilmu soft skill. Nah, kalau selanjutnya ada juga LKMM. Tujuan dari LKMM juga serupa, yaitu untuk menanamkan nilai yang dapat digunakan untuk kepengurusan periode selanjutnya. Dan di staf ahli atau posdem ini terdapat rapor senator. Rapor senator ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengurus SMFKIK UAJ dari masing-masing bidang. Kemudian ada juga appreciation things. Appreciation things ini adalah untuk mengapresiasi 10 pengurus SMFKIK UAJ yang memperoleh nilai tertinggi pada penerimaan rapor senator semester ganjil dan juga genap. Nah, kemudian yang terakhir terdapat persiapan regenerasi organisasi SM. Kegiatan ini adalah untuk regenerasi itu sendiri yang akan berlangsung selama 1 hari, yang terdiri atas sesi sharing antara calon ketua dan juga mantan-mantan ketua SMFKIK UAJ yang sebelumnya. Nah, next slide. Sekian presentasi dari pasangan calon 2. Baik, terima kasih kepada Claresta dan Jesslyn atas presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai, sesi tanya-jawab akan kita buka apabila semua pasangan calon sudah ada pada main group. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertama dari sesi tanya-jawab. Sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan dan tata tertib dari sesi ini. Peraturan sesi tanya-jawab. A. Sesi tanya-jawab dibagi menjadi 3 sesi. B. Setiap sesi dibuka untuk 3 orang penanya. C. Audiens diperbolehkan mengajukan maksimal 2 pertanyaan setiap kali diberi kesempatan untuk bertanya.
dan pertanyaan yang berhubungan dianggap satu pertanyaan. D. Audiens yang ingin bertanya harap menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Audiens hanya diperbolehkan unmute dan bertanya apabila telah dipersilahkan oleh moderator. E. Pasangan calon diberikan waktu 30 detik untuk mempersiapkan jawaban dan 1 menit untuk menjawab satu pertanyaan. Setiap jawaban dari topik pertanyaan dapat ditanggapi maksimal 2 kali oleh masing-masing pasangan calon dan penanya topik pertanyaan tersebut. G. Apabila kurang, sesi tanya-jawab dapat ditambah atas persetujuan dari minimal sepertiga jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua pasangan calon. Baik, pada Saudari Valerie dipersilakan untuk unmute dan bertanya. Selamat sore, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Mungkin pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada kedua calon karena sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Di sini mungkin saya izin bertanya lagi kepada keduanya, kira-kira apa yang menjadi fokus dalam kepengurusan kedua calon di 1 tahun ke depannya? Dan apakah ada hal-hal tertentu yang ingin dijadikan sebagai prioritas dalam kepengurusan kalian berdua? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Valerie atas pertanyaannya. Pada kedua pasangan calon, dipersilakan untuk mempersiapkan jawabannya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada pasangan calon 1, Felicitas dan Novelia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih kepada Saudari Valerie atas pertanyaannya. Saya izin menjawab terkait apa yang menjadi fokus. Kami ingin meningkatkan keaktifan mahasiswa terkait kerjasama dari bidang organisasi ataupun kepanitiaan. Harapannya ke depannya supaya bisa lebih mahasiswa supaya bisa lebih terjun langsung, supaya bisa lebih mengalami dan mencari pengalaman serta belajar lebih bertanggung jawab lagi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sudah kami rancang. Begitu. Boleh dilanjutkan oleh Kak Felicitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak Valerie. Setuju dengan Novel, untuk kepengurusan kami akan fokus untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, terutama di kegiatan-kegiatan yang ada di internal, maupun juga sebagai delegasi di kegiatan-kegiatan eksternal, supaya dapat mewakili dan membanggakan nama alma mater FKK UAJ. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, kepada pasangan calon 2, Claresta dan Gisselin, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Kak Valerie atas pertanyaannya. Mungkin yang menjadi fokus dan prioritas kami pada tahun kepengurusan kami yaitu untuk lebih mengembangkan program-program kerja yang sudah ada dengan inovasi baru yang akan kami lahirkan, serta juga untuk membangun komunikasi yang lebih efektif agar terciptanya lingkungan yang harmonis, sehingga program-program kerja yang kami susun, yang akan kami laksanakan itu dapat terlaksana secara maksimal, dan bisa juga untuk memajukan SMFKK UAJ. Dari saya dan Justin, begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Saudari Valerie, apakah ada tanggapan? Dari saya belum ada tanggapan, mungkin terima kasih. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan,
Silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua pasangan calon. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaan pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan pada kolom chat dan pertanyaan berikut merupakan pertanyaan titipan yang disampaikan oleh saudari Cleo. Terdapat pertanyaan titipan dari Dr. Felicia Kurniawan. Apa yang akan dilakukan oleh SM agar nilai-nilai KUPP terinternalisasi sehingga diaplikasikan dalam kehidupan mahasiswa FKIK UAJ sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kedua pasangan calon, dipersilakan untuk mempersiapkan jawabannya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada pasangan calon 2, Claresta dan Gislin, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mewakili pasangan calon 2 untuk menjawab. Jadi, dari diri sendiri, tentu saja untuk menginternalisasi nilai-nilai ini, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi untuk Kristiani sendiri, itu akan berupa toleransi. Dari sini kita bersama-sama akan mengajak anak-anak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan. Nah, dan mengikuti kegiatan ini, mereka sendiri bisa mengembangkan skill-skill yang mereka miliki untuk bisa terjun langsung misalnya dalam kegiatan pengemas ataupun berbagai kegiatan lainnya. Di sini nilai unggul akan tercapai. Kemudian untuk profesionalitas dalam setiap kewajiban yang dilakukan juga akan dilakukan secara profesional di mana mereka akan melakukan yang terbaik. Kemudian untuk nilai toleransi tadi yang saya sampaikan di awal, tujuannya adalah agar Mohon maaf, waktu untuk menjawab sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada pasangan calon 1, Felicitas dan Novelia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih kepada Kak Leo yang telah bersedia untuk memberikan pertanyaan. Untuk kalau dari saya terkait poin profesional, diharapkan dengan mengikuti latihan-latihan dasar atau upgrading dari internal SM sendiri, di situ peserta atau senator bisa belajar untuk bertanggung jawab dan bekerja secara profesional. Kalau misalnya untuk dari poin peduli sendiri, bisa dengan terjun langsung ke dalam pengabdian masyarakat, supaya bisa lebih peduli tidak hanya dengan pihak internal tapi juga dengan pihak eksternal. Kepada Kak Felicitas dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Ingin melengkapi untuk nilai unggul itu dapat diterapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi sehingga mahasiswa dapat unggul di eksternal maupun internal. Dan untuk Kristiani sepertinya mencakup semua, tapi terutama juga berkaitan dengan nilai peduli. Mohon maaf, waktu untuk menjawab sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, kepada salah satu atau kedua pasangan calon.
Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, karena tidak ada lagi peserta yang ingin bertanya, baik menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat, maka saya menutup sesi tanya jawab 1 dan membuka sesi tanya jawab kedua. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, kepada salah satu atau kedua pasangan calon. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan kedua, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaannya pada kolom chat. Baik,
Karena tidak terdapat peserta yang bertanya, baik menggunakan fitur raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat, maka saya akan menutup sesi tanya jawab kedua dan membuka sesi tanya jawab ketiga. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua pasangan calon. Panggilan pertama, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, karena tidak ada peserta yang ingin bertanya, baik melalui fitur raise hand ataupun kolom chat, maka saya akan menutup sesi tanya-jawab ketiga dari audiensi calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ 2023-2024. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada audiens apabila setuju untuk mengadakan sesi tanya-jawab tambahan. Sesi tanya-jawab tambahan ini akan saya buka hanya jika sepertiga dari keseluruhan audiens setuju. Apabila audiens setuju, mohon untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, karena yang setuju tidak mencapai sepertiga audiens, maka sesi tanya-jawab tambahan tidak diadakan. Dengan ini, saya menutup sesi tanya-jawab audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama saya bertugas sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Saudara Giovanni Silalahi telah memimpin sesi tanya jawab audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024.
Acara selanjutnya adalah pengisian evaluasi audiensi pada hari ini. Bagi seluruh peserta, mohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan pada kolom chat atau link barcode yang terpampang pada layar agar acara-acara berikutnya dapat lebih baik ke depannya. Diingatkan pula untuk mengupload screenshot bukti kehadiran audiensi sebagai syarat mengikuti undian door prize. Waktu yang diberikan selama 5 menit dimulai dari sekarang. I've spent a lot of time looking out of hotel windows, seeing the trees concave when that Colorado wind blows. I know the metro system inside out. Paris never changes. I know my way about. If only I said no when you asked me to dance. As I pulled away, you whispered stay. I was in a trance. I happen to know that what I felt, you felt too. That makes no difference to me. I know this love is doomed, but you did. I didn't think I'd find you here. Oh, roaming in the corners of my mind. Well, in there you'll find a note I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away. I never liked you much, you're always so complacent. And though I laugh along, I find you test my patience. Sure, I have less fun when you are not around. And when I come to think of it, my feet don't touch the ground. But you did. I didn't think I'd find you here. Roaming in the corners of my mind. Well, in there you'll find a note that I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away. Why was it you my heart cried for? You were everything I didn't need. Just a book I was told I should read. Never looked close enough to see that you were standing there with your head on your sleeve right from the start, competing for my heart. But you did. I didn't think I'd find you here. Roaming in the corners of my mind. Well, in there you'll find a note that I wrote the other day. Don't read it, just leave it. It might give me away.
this shit, you always reassure me. You save me. Baik, waktu pengisian evaluasi sudah selesai. Terima kasih atas kesediaannya. Berikutnya, mohon seluruh peserta Zoom untuk on-cam dan senyum agar sesi PubDoc dapat mendokumentasikan audiensi umum pada hari ini. Baik, saya dari tim PubDoc izin untuk mengambil foto. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera agar kita dapat melakukan foto bersama. Baik, dalam layar saya terdapat 3 slide. Untuk slide pertama, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Dan untuk slide pertama, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih PubDoc. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Sebagai penutup audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa periode 2023-2024, mohon kepada Saudari Raina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, saya akan memimpin doa secara Kristen, mohon doa dalam agama masing-masing. Tuhan Bapa kami di surga, acara kami hari ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kelancaran yang Kau berikan selama acara ini. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Saudari Raina atas doanya. Dengan ini, audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024 dinyatakan selesai. Terima kasih banyak kepada para ketua dan perwakilan Ormawa, calon ketua dan wakil ketua Ormawa, serta seluruh peserta mahasiswa FKIK UAJ yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami, terima kasih. Peserta sudah diperbolehkan meninggalkan Zoom. I'd be nothing without you. There'd be no song without you, without you. Her fate mixed with destiny. I passed a boy in Old Berlin. He had an awful selfless way to grin. I hope this ain't happening to
Oke. Udah nggak ada peserta lain, jadi aku lanjut ya. Ada Felis kah? Bentar ya. Oke. Template dulu, mau bilang congrats kepada Felis, Novel, Eta, dan juga Jaslyn. Agak sedikit ya pertanyaannya hari ini. Udah seneng lagi. Oke. Untuk dari aku hanya bilang congrats ya. Dan banyak-banyak yang bilang congrats. Mau nyampain tentang kampanye aja. Dari kampanye itu seharusnya udah dibilang sama LO, tapi aku mau bilang lagi dan juga kasih kesempatan kalau kalian ada pertanyaan, aku jawab langsung. Gitu. Yang pertama, kayak biasa, hari